Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah menyiapkan skenario perpanjangan PPKM darurat hingga 6 minggu ke depan karena cepatnya mutasi varian baru Delta. PPKM darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Perpanjangan PPKM darurat dilakukan bila risiko pandemi COVID-19 masih tinggi. Dalam sesi pembicaraan tersebut juga disebutkan, PPKM darurat sangat berimplikasi kepada pertumbuhan ekonomi. Wanita yang akrab disapa Ani ini menyebut PPKM membuat tingkat konsumsi masyarakat melambat, pemulihan ekonomi tertahan, dan pertumbuhan ekonomi kuartal 3 diprediksi melambat pada kisaran 4% sampai 5,4%. BI, OJK, LPS, dan kami memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan turun ke 2,3, bahkan dalam skenario yang lebih buruk bisa mencapai negatif 0,4. Sehingga kondisi ini akan menyebabkan penurunan kepada kegiatan ekonomi, maka berpotensi menekan lembaga keuangan. Karena kemudian kredit-kredit tidak bisa dibayarkan atau bahkan diberikan relaksasi untuk tidak membayar, dan perusahaan-perusahaan mengalami kesulitan dari sisi revenue atau pendapatan, dan tentu saja kemudian mempengaruhi kemampuan mereka untuk membayar utang-utangnya. Investasi akan merosot dari pertumbuhan yang kita tadinya perkirakan ada di 6%, merosot ke 1% atau bahkan negatif 4%. Ekspor yang tahun lalu sudah negatif growth selama hampir 1 tahun juga mengalami pertumbuhan yang lebih dalam lagi, dan impor kita juga mengalami tetap negatif growth. Sehingga pertumbuhan ekonomi kita diperkirakan pada 2,3 atau sampai minus 0,4. Untuk itu, pihaknya akan memperkuat belanja APBN. Sebelumnya, pemerintah sudah menambah belanja di sektor kesehatan dan perlindungan sosial dalam program PEN. Penambahan anggaran dua sektor tersebut berasal dari refocusing dan realokasi sektor lainnya, seperti bantuan UMKM dan korporasi, serta program prioritas. Belanja APBN diperkuat untuk merespons dampak negatif peningkatan kasus COVID-19 kepada perekonomian. Diperlukan akselerasi vaksinasi, efektivitas PPKM darurat, dan kesiapan sistem kesehatan. Sebelumnya diberitakan, pemerintah memberlakukan masa PPKM darurat dari tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli tahun 2021. Bahkan, bermunculan isu PPKM darurat akan diperpanjang hingga tanggal 17 Agustus tahun 2021. Namun hal itu dibantah oleh juru bicara Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Jody Mahardi. Pihaknya juga menegaskan bahwa saat ini pemerintah masih sesuai dengan rencana awal di mana PPKM darurat akan dilakukan dari tanggal 3 Juli hingga tanggal 20 Juli tahun 2021. Opsi itu menjadi salah satu skenario yang disiapkan oleh pemerintah untuk menekan penyebaran virus corona atau COVID-19 yang akhir-akhir terus meningkat lewat varian Deltanya. Oleh karena itu, APBN akan diperkuat untuk merespons dampak negatif peningkatan kasus COVID-19 kepada perekonomian, dan diperlukan akselerasi vaksinasi, efektivitas PPKM darurat, dan kesiapan sistem kesehatan, baik itu fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan. Sebelumnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo resmi mengeluarkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat untuk memperketat aktivitas masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19 semakin meluas selama 2 minggu, terhitung sejak tanggal 3 Juli hingga tanggal 20 Juli tahun 2021. Saya ingin menyampaikan satu hal yang sangat penting bagi keselamatan kita semuanya. Seperti kita ketahui, pandemi COVID-19 dalam beberapa hari terakhir ini berkembang sangat cepat karena varian baru yang juga menjadi persoalan serius di banyak negara. Situasi ini mengharuskan kita mengambil langkah-langkah yang lebih tegas agar kita bersama-sama dapat membendung penyebaran COVID-19 ini. Setelah mendapatkan banyak masukan dari para menteri, para ahli kesehatan, dan juga para kepala daerah, saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, khusus di Jawa dan Bali. Kebijakan tersebut diumumkan pada Kamis lalu di Istana Kepresidenan.
Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan menegaskan, ibu kota siap melaksanakan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat yang diambil pemerintah pusat. Tapi saya ingin sampaikan sedikit. Ini adalah ikhtiar penyelamatan, bukan sekedar pembatasan. Jadi jangan kita mengira pembatasan untuk pembatasan, bukan. Tujuannya adalah penyelamatan. Untuk melakukan penyelamatan harus dilakukan pembatasan. Jadi kalau mendengar ada pesan mengenai kita harus mengurangi kegiatan, jangan membayangkan bahwa waduh kalau gitu kemewahan yang kami miliki untuk berkegiatan hilang. Jangan, tapi dipandang kalau begitu kami sedang diselamatkan ini supaya tidak terpapar. Gitu ya. Dia mengatakan, untuk menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo terkait PPKM darurat, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat secara intensif. Kami di DKI siap untuk melaksanakan, kita sudah berkoordinasi terus secara intensif selama beberapa hari terakhir ini, kata Anies. Anies juga menyebut Pemprov DKI Jakarta sudah berkoordinasi dengan forum komunikasi pimpinan daerah lainnya. Jadi seluruh jajaran Pemprov, Kodam Jaya Polda Metro Jaya semua sudah kita berkoordinasi, begitu diumumkan nanti kami akan laksanakan, kata Anies. Presiden Joko Widodo secara resmi memutuskan kebijakan pengetatan aktivitas masyarakat untuk mencegah perluasan penyebaran COVID-19. Kebijakan dengan nama PPKM darurat itu sudah diumumkan Jokowi melalui siaran langsung channel YouTube Sekretariat Presiden, Kamis hari ini. Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga tanggal 20 Juli khusus di Jawa dan Bali, kata Jokowi. Menurut Jokowi, PPKM darurat ini meliputi pembatasan aktivitas masyarakat secara lebih ketat daripada yang selama ini sudah pernah berlaku. Secara rinci bagaimana aturannya saya sudah minta Menko Marifes menerangkan sejelas-jelasnya, secara detail. Saya minta masyarakat mematuhi aturan ini demi keselamatan kita semua, tegas Kepala Negara pada tanggal 17 Juni tahun 2021, kasus aktif di Jakarta berada di angka 22.338, kini kasus aktif di Jakarta sudah mencapai 70.039. Lonjakan penambahan kasus aktif terjadi pada tanggal 26 Juni dengan penambahan sebanyak 6.503 kasus. Adapun data teranyar angka kumulatif kasus COVID-19 di Jakarta per tanggal 30 Juni tahun 2021 mencapai 543.468, dengan angka kematian 8.484, pasien sembuh 464.943 dan kasus aktif sebanyak 70.039.